Pemirsa, membicarakan boyband Cowboy Junior pasti tak akan luput dari aksi dan gaya mereka di atas panggung dan suara mereka yang membuat para remaja terhanyut. Dan bisa dibilang mereka adalah salah satu boyband remaja yang sedang naik daun. Tetapi mendulang kesuksesan sebagai boyband remaja, bagaimana untuk urusan asmara mereka? Benarkah jika mereka sudah memiliki tambatan hati? Dan bagaimana mereka melewati hari Valentine 14 Februari yang lalu? Keterangan dari Badan Narkotika bahwasannya memang kandungan yang di sekitar sita itu benar jenis putau dan ganja dan sebagainya. Memang bukan hal baru jika nama Roger Danuarta tersangkut barang haram narkoba. Pasalnya, ketika putus dengan artis Shandy Aulia di tahun 2007 lalu, barang haram narkoba sempat disebut-sebut menjadi pemicu keputusan Shandy untuk meninggalkan Roger. Namun, seiring dengan waktu, kabar keterlibatan Roger dengan narkoba perlahan tapi pasti menghilang bak kabar yang tertiup angin. Yang pasti, semakin hari tubuh Roger semakin tampak kurus saja. Dan kini bak petir di siang bolong, Roger mengejutkan publik dengan tertangkap basah sedang tidak sadar karena mengkonsumsi 3 jenis narkoba sekaligus, yaitu ganja, putau, hingga heroin. Sebuah jenis narkoba yang tidak hanya mahal, tapi juga konon langka untuk didapatkan. Lantas, dari manakah Roger mendapatkan barang haram tersebut? Putau. Ini putau yang kurang lebih berat bruttonya 1,5 gram. Sama ini ya, bungkusnya 1,5 gram. Ditemukan di mana dan putau itu? Ada padanya, pada saat itu. Di kantong atau di tangannya? Di kantong, sama ini menempel. Ya, pengakuan dia memang dia habis menggunakan salah satu narkotika atau narkoba jenis putau dan baru disuntikin di lengannya. Itu pengakuan. Perkembangan terbaru paling kita tinggal nunggu. Yang mohon doanya aja ya, kan sekarang ada satu orang inisial M yang lagi kita kejar. Seperti udah seperti takut kehilangan lah. Terus yang namanya ya aku di rumah tunggu kabar. Yang namanya anak aku mencari ya. Yang pada saat-saat udah sampai batas waktu yang aku udah nggak tahan ya. Pasti teman-teman juga sudah mendapat fotonya ya. Itu yang bikin tante lebih shock dan tante itu seperti mau tahu di mana keberadaan. Benarkah sudah lama Roger menjadi pecandu narkoba? Apa yang membuat Roger jatuh dalam jerat narkoba? Serangkaian tanda tanya ini mau tak mau muncul mengingat jejak prestasi Roger yang tak biasa, bahkan sempat menjadi bintang idola idaman publik dan berjaya. Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, benarkah Roger bisa jatuh dalam perangkap narkoba karena menuai setumpuk masalah? Mulai dari pijar kepopulerannya yang konon kian meredup hingga kematian Joni Danuarta sang ayah. Enggak, seperti itu. Enggak, mereka sadar yang namanya papa udah nggak ada, mereka sudah. Bukan Roger aja, semua anak tante 3. Untuk syuting emang dan break ya. Oh, lagi break ya bunda. Tapi kan kita orang juga keluarga ada kegiatan. Kita orang juga baru membuka restoran. Well, I think is dari salah pergaulan kali ya. Jadi aku juga ada eksperimen dan sebagainya terhadap masalah yang drugs itu. Ya, aku menganggap semua ini ada hikmahnya. Ironis, mengapa dan bagaimana Roger bisa terjatuh dalam jerat barang haram narkoba hingga kini masih menjadi teka-teki yang tak terjawab dan berbuntut miris. Tidak hanya dikenakan 3 pasal berlapis sekaligus dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, kabarnya bahkan sederet pengacara yang berusaha dibujuk oleh keluarga Roger pun menolak untuk menjadi kuasa hukum yang membela kasus narkoba Roger. Pelik nasib Roger ini.
Tak pelak membuat Ibunda Roger tidak hanya syok, tapi juga berkelam sedih sehingga terpuruk lemas seperti ini. Oh, pasal yang dikenakan adalah pasal 111, 112, kemudian 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman pidananya minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Itu menggunakan, memiliki, menyimpan narkotika golongan 1, kemudian menyalahgunakan, yaitu kita kenakan pasal ke sana. Karena penyalahgunaan udah jelas pada saat diamankan dia menempel jarum itu ada padanya. Yang pasti dan saya menyesal dan pastinya supaya ada berkah juga sih balik semua ini, saya yakin. Pemirsa, membicarakan boyband Cowboy Junior pasti tak akan luput dari aksi dan gaya mereka di atas panggung dan suara mereka yang membuat para remaja terhanyut. Dan bisa dibilang mereka adalah salah satu boyband remaja yang sedang naik daun. Tetapi mendulang kesuksesan sebagai boyband remaja, bagaimana untuk urusan asmara mereka? Benarkah jika mereka sudah memiliki tambatan hati? Dan bagaimana mereka melewati hari Valentine 14 Februari yang lalu yang biasa disebut sebagai hari kasih sayang? Biasanya orang-orang pacaran seneng banget kalau hari Valentine. Kalau saya nggak ngerti, soalnya kan saya jomblo. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu sebenarnya setiap hari itu hari Valentine. Jadi kita tuh menyatakan rasa kasih sayang itu tidak harus hari Valentine. Hari kapan pun tuh bisa. Alih-alih membicarakan tentang kisah asmara boyband satu ini, seperti apa tanggapan mereka perihal kabar yang belakangan santer beredar jika mereka akan bubar? Lantas benarkah Cowboy Junior akan bubar? Atau justru mereka akan mengganti formasi dengan adanya personil baru? Kalau untuk kabar itu sih kita nggak bisa bilang enggak dan nggak bisa bilang iya juga. Yang pastinya kita bakal umumin ya. Maksudnya kemarin kita juga udah ngumumin bahwa nanti tanggal 23 Februari besok itu terakhir kalinya Cowboy Junior dengan formasi berempat gitu. Jadi ya setelah hari itu kita sudah tidak berempat lagi gitu. Cuman kita nggak bilang bubar. Nah, kalau untuk itunya nanti lihat tanggal 23. Intinya nggak bubar aja ya? Intinya nggak bubar. Pemirsa Seleb on Cam, ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Setidaknya pepatah itulah yang kini tengah dirasakan oleh pesinetron Mario Lawalata. Melaporkan suami dari Nafa Urbah Zekli atas kasus pengeroyokan yang terjadi di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan pada bulan Desember tahun lalu, Mario kini kebanjiran job. Pasalnya, atas kasus tersebut, Mario mendapat undangan dari berbagai acara untuk menjelaskan serta mengklarifikasi atas kasus tersebut. Lantas benarkah jika dengan adanya kasus pemukulan ini bisa dibilang menambah pundi-pundi rupiah pebasket satu ini? Dan ditangkap segala macam. Enggak. Saya nggak pernah ambil keuntungan gini-gini, maksudnya ini kalau emang saya bisa, kalau emang enggak ya saya nggak bisa gitu. Jadi sama aja kayak kerjaan-kerjaan lain sebelum ada kasus ini, karena menurut saya ini kasus bukan buat saya bukan suatu hal yang saya banggakan, yang saya pengen kasih tahu semua orang yang apa, cuman ini resiko dari pekerjaan saya sebagai entertainer. Kalau nggak mau ya kayak kalian ini ya saya harus konfirmasi gitu, karena saya nggak mau kayak sana saya kabur, saya ini gitu, karena kan saya yang lapor, saya harus tanggung jawab. Jadi saya nggak yang malahan bagus nih ada ini jadi saya seneng dapat kerjaan ini, enggak. Saya bilang kalau bisa malah saya kemarin selalu nanya gitu, kalau mau diundang acara talk show saya selalu nanya mau ditanya masalah apa, masalah saya itu, jadi saya tahu gitu. Jadi saya nggak suka kalau tiba-tiba sosok mendadak ditanya yang hal-hal yang di luar, misalnya enggak kok kita cuma mau konsultasi tentang Mario kan suka tentang basket begitu, sampai ditanya masalah itu. Jadi buat saya itu nggak etis gitu, kalau mau ngomong duluan di depan. Hingga saat ini, kasus pengeroyokan Mario Lawalata yang diduga melibatkan Zekli suami Nafa Urbah masih belum ada perkembangan yang mendalam.
Bahkan pihak Polres Jakarta Selatan tempat Mario melaporkan kasus ini belum juga melakukan pemanggilan kepada sejumlah saksi terkait kasus ini. Lantas benarkah jika kasus Mario dengan Zack sudah berakhir dengan perdamaian?